Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok satu yang beranggotakan Rizka Nabila, Joanna Prima, Vitus Baskara, dan saya sendiri Rehan akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Nah, apa sih perdagangan internasional itu? Nah, perdagangan itu sendiri terjadi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, untuk sebuah perdagangan internasional ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, tetapi ada di negara lain. Misalkan, negara Indonesia membutuhkan produk mesin, namun produk tersebut hanya tersedia di Jepang. Nah, kedua negara tersebut nantinya bisa melakukan perdagangan internasional dengan cara menjual atau membeli di antara kedua belah pihak, Indonesia dan Jepang. Nah, selanjutnya, kenapa sih disebut dengan perdagangan internasional? Nah, seperti yang kita tahu, sebagian besar negara di dunia ini atau bahkan semua negara telah terlibat dalam perdagangan yang sering dikenal dengan perdagangan luar negeri. Nah, itu sendiri juga mengacu pada teknologi yang semakin maju. Contohnya saja industri 4.0 yang pastinya teknologi itu akan terus meningkat dan meningkat setiap tahunnya. Nah, selanjutnya seperti telah dipahami oleh semua orang, secara geografis terdapat perbedaan antara satu tempat dengan tempat lain, sebagaimana juga terjadinya perbedaan iklim antara satu tempat dengan tempat yang lain. Oleh karena itu, setiap negara tentu saja tidak dapat memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, karena perbedaan-perbedaan yang saya sebutkan tadi. Lebih lagi, setiap negara tentu saja mempunyai potensi sumber daya manusia yang berbeda dengan negara lain, termasuk juga perbedaan dalam keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Nah, karena itulah proses tukar-menukar barang atau jasa antara negara disebut juga perdagangan internasional. Lalu apa sih perbedaan perdagangan internasional dengan perdagangan domestik? Nah, yang pertama, seperti pada gambar tabel 1.1, yang pertama cakupan wilayah. Nah, cakupan wilayah perdagangan internasional itu melewati batas beberapa negara seperti Indonesia dan Jepang tadi ya. Nah, kalau domestik dalam satu wilayah negara saja, seperti Indonesia dari pulau ke pulau. Nah, yang kedua, metode pembayaran. Di perdagangan internasional banyak sekali berbagai macam-macam uang yang bisa digunakan sebagai perdagangan internasional. Nah, untuk perdagangan domestik hanya satu macam uang saja, yaitu rupiah jika di Indonesia. Yang ketiga, sistem distribusinya. Nah, perdagangan internasional ini sistem distribusinya tidak langsung karena tertahan oleh bea cukai, pajak, dan lain-lainnya. Kalau perdagangan domestik, umumnya distribusi itu langsung, jadi dia lebih cepat daripada perdagangan internasional itu sendiri. Nah, yang keempat, peraturan dan hukum. Di perdagangan internasional, itu melibatkan aturan dari beberapa negara, jadi tidak bisa hanya satu pihak saja. Nah, kalau perdagangan domestik itu menggunakan aturan-aturan yang berlaku dalam negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, untuk biaya transportasinya, perdagangan internasional pastinya lebih mahal dong, karena menjangkau jarak yang jauh. Kalau perdagangan domestik itu pastinya lebih murah karena menjangkau jarak yang relatif lebih dekat. Contohnya saja Jawa dengan Bali. Berikutnya saya akan menjelaskan penyebab terjadinya perdagangan internasional.
di mana adanya perbedaan harga barang, perbedaan hasil produksi, keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Semua hal ini dapat dikarenakan untuk penghematan biaya produksi dan hasilnya, karena perdagangan internasional bisa memungkinkan produksi barang dalam jumlah yang besar. Nah, tahu nggak sih faktor-faktor pendorong negara melakukan perdagangan internasional? Itu semua dikarenakan adanya perbedaan kemampuan, kelebihan produk dalam negeri, perbedaan keadaan, keberagaman selera, memenuhi kebutuhan barang dan jasa, keuntungan dan pendapatan negara, kerjasama, hubungan politik dan keuangan. Meskipun banyak faktor pendorong untuk terjadinya perdagangan internasional ini, banyak sekali hambatan-hambatan yang harus dilalui agar terjadi perdagangan internasional, yaitu kebijakan ekonomi, adanya keamanan negara importir, kurs mata uang asing yang tidak menentu, kuota impor untuk komoditi tertentu, larangan impor komoditi yang dijaga, adanya tarif yang tinggi, subsidi ekspor, dan embargo ekonomi. Dari semua hal yang kami sebutkan tadi, ada loh dampak perdagangan internasional. Dampaknya memiliki dampak positif dan negatif. Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam melakukan perdagangan internasional juga memperoleh dampak-dampak tersebut loh. 8. Memperoleh devisa. Dengan adanya perdagangan internasional, devisa sebuah negara akan tumbuh besar, terutama bagi eksportir dan produsen. 9. Memperluas kesempatan kerja. Meningkatnya perekonomian melalui perdagangan internasional akan membuat peningkatan kesempatan kerja bagi para pekerja. Dengan begitu, tingkat pengangguran akan menurun. 10. Menstabilkan harga. Maksudnya sebagai contoh, harga daging sapi di dalam negeri mencapai 150.000 per kilogram. Nah, dengan melakukan impor daging sapi dari negara lain, akan membuat penekanan terhadap harga daging sapi dalam negeri, sehingga harga akan turun dan stabil kembali. 11. Meningkatkan kualitas produk. Maksudnya, para produsen yang ada di dalam negeri akan terus berusaha meningkatkan kualitas produk mereka agar mampu bersaing dalam pasar internasional. 12. Meningkatkan kualitas konsumsi. Dengan adanya perdagangan internasional, masyarakat bisa mendapatkan produk yang belum dihasilkan di negara sendiri, atau produk yang kualitasnya belum sebaik dan sebagus produk dalam negeri. 13. Mempercepat alih teknologi. Tentu saja agar bisa menggunakan berbagai macam produk dari luar negeri, dibutuhkan keterampilan atau pengetahuan tertentu. Maka dari itu, pihak penjual dapat mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakan teknologi sehingga dapat membantu untuk mempercepat alih teknologi. Yang ke-14, yang terakhir adalah dapat memperluas pangsa pasar. Selanjutnya, dampak-dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, produk dalam negeri menurun karena kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri, entah itu karena kualitas ataupun karena selera dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara maju. Ketergantungan ini terjadi karena negara-negara pengimpor mendapatkan kemudahan memperoleh barang dari pengekspor. Hal ini dapat menyebabkan negara pengimpor abai untuk melakukan produksi secara mandiri atas kebutuhannya dan menjadikan negara pengekspor sebagai satu-satunya jalan dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, industri kecil kurang mampu bersaing karena masyarakat di sini lebih suka untuk menggunakan produk-produk dari luar negeri. Yang keempat, adanya persaingan tidak sehat. Yang kelima, pola konsumsi masyarakat meniru negara lebih maju, di mana masyarakat akan lebih konsumtif dalam menggunakan produk, sama halnya dengan orang-orang yang ada di negara maju. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan secara lebih lanjut mengenai cara pembayaran internasional. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa dalam perdagangan internasional itu dibutuhkan transaksi pembayaran. Nah, salah satunya adalah devisa dan valuta asing. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional dan dapat diterima di dunia internasional. Nah, bentuk dari devisa itu sendiri berupa valuta asing, emas, atau surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai pembayaran internasional. Nah, kira-kira bentuk dari valuta asing itu seperti apa? Bentuknya seperti uang dolar, uang yen, uang euro, dan lain-lain. Nah,
orang-orang yang menggunakan valuta asing itu ada banyak sekali, salah satunya importir yang hendak membayar eksportir di luar negeri, ataupun orang-orang di dalam negeri yang akan membayar utang atau bunganya ke luar negeri, ataupun perusahaan-perusahaan yang asing yang ada di Indonesia yang akan membayar dividen kepada para pemegang sahamnya di luar negeri. Lalu lanjut ke kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor sendiri itu berkaitan erat dengan perdagangan internasional, karena ekspor mempunyai pengertian merupakan kegiatan ekonomi yang menjual barang dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor merupakan kegiatan ekonomi yang membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, orang yang melakukan ekspor itu disebut dengan eksportir, sedangkan orang yang melakukan impor itu disebut dengan importir. Nah, apa hubungan ekspor impor terhadap perdagangan internasional di suatu negara? Jadi, ketika ekspor dalam suatu negara itu tinggi, maka semakin besar juga devisa negara di negara tersebut. Maksudnya adalah ketika kegiatan ekspor di suatu negara itu semakin banyak, maka mata uang asing yang kita dapatkan juga semakin banyak. Nah, hal itu akan berpengaruh ke devisa negara yang kita dapatkan. Lalu lanjut ke impor. Impor dilakukan karena harga barang di luar negeri itu lebih murah. Nah, kenapa kira-kira harga di luar negeri itu bisa lebih murah daripada di dalam negeri? Itu terjadi mungkin ada beberapa faktor. Salah satunya adalah karena negara penghasil mempunyai sumber daya alam yang lebih banyak, ataupun negara penghasil bisa memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah, ataupun bisa jadi negara penghasil bisa memproduksi barang dengan jumlah yang lebih banyak. Mungkin kalau misalnya diberi contoh real itu seperti Indonesia yang impor beras Thailand. Kenapa Indonesia lebih memilih untuk impor beras di Thailand, padahal Indonesia merupakan salah satu negara agraris gitu kan ya. Nah, mungkin salah satu alasannya karena itu tadi, karena karena harga barang di luar negeri itu lebih murah. Harga barang dari Thailand itu lebih murah daripada produksi beras di Indonesia itu sendiri. Lalu lanjut ke pembayaran ekspor dan impor. Jadi pembayaran ekspor dan impor itu terjadi karena keterbatasan alat angkut atau jauhnya jarak angkut barang dari pusat produksi ke daerah konsumen. Nah, kira-kira apa saja alat untuk pembayaran ekspor dan impor? Pertama ada tunai atau cash payment. Tunai atau cash payment adalah sistem pembayaran ketika importir membayar di muka kepada penjual. Jadi sebelum barang-barang dikirim oleh penjual tersebut, importir itu melakukan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya. Nah, lanjut ke pembayaran kemuan atau open account. Ini kebalikan dari tunai atau cash payment. Di pembayaran kemuan atau open account itu sistem pembayaran dilakukan oleh eksportir terlebih dahulu, atau importir itu belum melakukan pembayaran apa-apa sebelumnya. Nah, hal ini tuh akan menyulitkan atau merugikan eksportir karena akan kesulitan nantinya ketika terjadi penipuan. Misalnya barangnya sudah datang di negara tersebut tapi belum ada pembayaran dari importir. Lalu lanjut ke wesel inkasso atau collect draft. Collect draft atau wesel inkasso merupakan sistem di mana eksportir memiliki hak pengawasan barang-barang sampai weselnya dibayar oleh importir. Lalu ada konsinyasi atau konsigmen. Nah, di sistem ini pengiriman barang-barang ekspor pada importer di luar negeri, di mana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan
harga yang telah ditetapkan oleh eksportir. Nah, jadi ketika barang-barangnya itu tidak terjual semua, itu bisa dikembalikan karena sistemnya seperti titip. Lalu lanjut ke letter of credit atau LC. Jadi letter of credit merupakan surat yang dikeluarkan oleh suara bank atau permintaan importir yang ditunjukkan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik vessel-vessel atau importir yang bersangkutan. Nah, sistem pembayaran LC ini merupakan cara yang paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil dari penjualan barangnya dari importir. Jadi itu merupakan salah satu cara pembayaran dalam ekspor dan impor. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.